Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adili Oktaviani dengan NPM 2019-10325351. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah kepemimpinan yang berjudul Komunikasi Interpersonal. Untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan definisi dari komunikasi interpersonal. Jadi kalau secara sederhana, komunikasi interpersonal adalah hubungan antara komunikasi satu orang dengan orang yang lain. Komunikasi interpersonal lebih face to face, lalu kesegeraan umpan baliknya juga cepat, kemudian panca indera yang dipakai juga banyak dan lebih bisa melihat emosi dari komunikan. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang paling bisa mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi interpersonal sudah pasti ada hubungan yang jelas, misal seperti dosen dan mahasiswa, dokter dan pasien, penjual bakso dan pembeli bakso. Kemudian komunikasi interpersonal dipakai untuk pengembangan suatu hubungan, dari yang awalnya tidak dekat menjadi dekat atau personal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isneni Rahma. Saya akan menjelaskan tentang komponen komunikasi interpersonal. Komponen komunikasi interpersonal itu ada 3, yaitu keterbukaan, empati, dan sikap saling mendukung. Keterbukaan di sini itu maksudnya kedua belah pihak itu harus memiliki keadaan dalam membuka diri dan memberikan informasi dengan baik, sehingga baik penerima maupun pengirim informasi itu saling mengerti dan mereka juga bersedia mengakui bahwa informasi itu dan pendapatnya kepada pihak lain. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan isi informasi yang disampaikan. Sikap terbuka itu penting dalam komunikasi agar membangun komunikasi interpersonal yang efektif. Yang kedua itu ada empati. Empati di sini itu maksudnya memiliki atau memahami yang dirasakan oleh orang lain secara emosional maupun intelektual. Jadi dengan adanya kemampuan empati dari kedua belah pihak ini, sistem komunikasi interpersonal dapat berjalan secara efektif, di mana pesan dalam komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan yang ketiga itu ada sikap mendukung. Sikap suportif juga sangat penting untuk menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif. Baik pembawa atau penerima informasi itu harus memberikan sifat mendukung terhadap si pesan yang disampaikan, sehingga pesan yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik dan dapat dipahami dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan definisi atau cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Komunikasi bersifat dua arah. Oleh karena itu, cara berkomunikasi yang baik dan benar adalah tidak mendominasi pembicaraan dan tidak mengutamakan fokus pada diri kita sendiri. Kita harus memberikan perhatian dan kesempatan yang sama pada lawan bicara kita. Perlakukan pendapat dan perasaan orang lain sama pentingnya dengan kita. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Cara berkomunikasi dengan baik dapat dilakukan saat kita bicara, mendengarkan dengan baik. Perhatikan dengan seksama apa yang orang lain katakan, nada bicaranya, dan bahasa tubuhnya. Jika kita mendengarkan lawan bicara, mereka akan dapat bersikap lebih terbuka terhadap pendapat dan perasaannya. Mereka juga bisa mempercayai kita sehingga akhirnya bisa menjalin hubungan yang baik. Yang ketiga yaitu perhatikan nada dan bahasa tubuh. Tidak hanya pemilihan kata yang penting dalam berkomunikasi yang baik. Hal-hal nonverbal seperti nada bicara dan bahasa tubuh juga sama pentingnya dan dapat mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan pikiran kita. Jika nada bicara dan bahasa tubuh kita berkonsisten dengan kata-kata yang diucapkan,
orang lain akan lebih mudah percaya dengan kita. Yang keempat yaitu bersikap jujur dan terbuka. Cara berkomunikasi dengan baik dan benar, bersikap terbuka dan jujur apa adanya sehingga lawan bicara tidak salah paham. Bahkan jika kita merasakan keberatan dengan topik pembicaraan, ungkapkan bahwa kita tidak ingin membicarakannya atau merasa tidak nyaman dengan pembicaraan tersebut. Orang yang bersikap jujur akan terlihat lebih tulus dan mudah diterima oleh orang lain. Yang kelima, bersikap mendukung. Salah satu cara berkomunikasi yang baik yaitu menunjukkan dukungan. Walaupun kita tidak setuju dengan pendapat lawan bicara, bukankah berarti kita harus menyerangnya habis-habisan? Berikan kritik, membangun dan berpendapat yang baik dan membantu. Tunjukkanlah empati dan alasan yang logis tanpa bersikap agresif. Yang keenam yaitu jangan memberi nasihat tanpa diminta. Ini salah satu hal penting dalam cara berkomunikasi dengan baik, yaitu tidak memberikan nasihat tanpa diminta. Ada kondisi di mana seseorang hanya butuh didengarkan, dan pada saat inilah ungkapan pendapat kita hanya ketika diminta lawan bicara. Sering menasehati orang lain tanpa diminta juga akan membuat kita terlihat sok tahu dan menyebabkan orang lain enggan untuk berkomunikasi atau berbicara dengan kita. Kemudian yang selanjutnya, menerapkan kemampuan komunikasi interpersonal. Dalam berkomunikasi interpersonal, yang pertama, kita harus menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan mudah dimengerti. Bahasa merupakan alat komunikasi. Agar pesan yang disampaikan komunikator dapat dipahami oleh komunikan atau audiens, maka bahasa yang digunakan haruslah jelas dan mudah ditangkap supaya dapat mudah dimengerti juga. Lalu yang kedua, menciptakan suasana yang menguntungkan. Suasana yang menguntungkan dapat diartikan bahwa ketika kita melakukan komunikasi, tidak ada gangguan atau hambatan. Gangguan atau hambatan tersebut dapat berbentuk mekanis, semantis, maupun ekologis. Suasana menguntungkan secara singkat dapat berarti bahwa suasana yang diciptakan mendukung tercapainya tujuan komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Dalam hal ini, pemerintah, pendidik atau dosen, pembicara, seminar, dan lain-lain menyampaikan pesan atau informasi yang menggugah perhatian. Hal ini tentu karena pesan yang disampaikannya cukup menarik perhatian atau setidaknya tidak terlalu monoton untuk disampaikan kepada komunikan atau audiens. Lalu, yang terakhir, pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Pesan atau informasi yang dikomunikasikan secara efektif dapat menumbuhkan penghargaan di pihak komunikan atau halayak. Hal ini terjadi jika komunikan atau halayak merasa pesan yang diinformasikan yang diperolehnya itu bermanfaat. Manfaat yang dirasakan pun dapat mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan. Ada 7 prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama itu komunikasi interpersonal adalah suatu proses transaksional. Yang kedua itu komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Ada 5 tujuan. Yang pertama itu belajar komunikasi interpersonal. Yang kedua itu membina hubungan komunikasi interpersonal. Yang ketiga itu mempengaruhi melalui komunikasi interpersonal. Yang keempat itu ada bermain komunikasi interpersonal, dan kelima itu membantu melalui komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi interpersonal adalah ambigu, yaitu masing-masing orang akan memberi makna yang berbeda terhadap pesan yang sama.
Yang keempat itu ada hubungan komunikasi yang berbentuk simetris atau komplementer, yaitu dapat merangsang pola perilaku yang berbeda atau sama. Yang kelima itu ada komunikasi interpersonal yang merujuk pada isi dan hubungan terhadap para partisipan. Yang keenam ada komunikasi interpersonal dapat diberi tanda atau ditandai. Yang ketujuh ada komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari.